Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para sahabat Zafir Channel, Zafir Channel akan menyampaikan sebuah kajian yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad. Selamat mendengarkan. Allah, la haula wala quwata illa billah. Pelajaran yang kedua, asra, maka kembalikan semuanya kepada Allah setelah usaha dan ikhtiar. Diambil padi, dimasukkan ke tanah, datang hujan, kulit padinya pecah, padinya bertunas menjadi anak-anak padi. Padinya diambil, dimasukkan ke sawah, ditanam, dijaga, dipelihara, didoakan. Datang burung mau memakan, dijaga. Orangnya pulang, tapi bajunya tinggal. Siapa yang makai? Orang-orangan. Orang-orangan sawah ngusir burung. Sekelilingnya dipasang plastik supaya tikus tidak masuk ke dalam. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Hujannya terlalu lebat, tenggelam, membusuk. Asra, serahkan kepada Allah. Berarti ini takdir dari Allah. Sabar. Kalau padinya tumbuh, sukses, gabahnya banyak, bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Kita ini hidup cuma dua, syukur dan sabar. Cuman kalau dengar pengajian mesti mari bersyukur. Jangan nanti pulang ditanya sama suaminya, siapa yang ceramah tadi? Ustadz Somad. Apa isi ceramahnya? Kata dia, kita mesti banyak-banyak bersyukur, bang. Bersyukur. Kalau padinya tumbuh berhasil, syukur. Kalau kebetulan tidak sesuai dengan keinginan, bersabar. Itulah makna asra, bahwa kita hidup ini diperjalankan Allah. Ustadz Somad tolong doakan, saya sudah umur 40 tahun belum punya anak. Kenapa belum punya anak? Belum nikah. Ya iya, mesti nikah dulu, mesti ada usaha dan ikhtiar. Mesti datang ke kiai, kiai santrinya banyak, minta kenalan, ta'aruf. Ini hanya sekedar takdir. Kamu nggak nikah, kalau jodoh nggak akan kemana. Kalau jodoh akhirnya datang juga. Iya, kalau datang anak gadis, kalau nenek-nenek mesti ada usaha. Ini air minum mereknya sahabat Ustadz Somad. Air minum ini untuk Ustadz Somad kan? Betul. Ini untuk saya, bukan untuk yang lain. Udah saya minum. Ini air untuk saya. Tapi kalau saya tidak berusaha untuk membuka tutup botolnya, menggerakkan tangan, memasukkannya ke mulut, apakah mungkin saya hanya buka mulut dia masuk sendiri? Itulah namanya usaha. Tanahnya terhampar, padinya ada, mesti ada usaha untuk menanamnya. Berhasil, alhamdulillah. Gagal, usaha sekali lagi. Jodoh juga begitu. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Ini semua adalah kuasa Allah. Subhanalladzi asra. Serahkan semua kepada Allah. Ini sekarang ada orang yang tidak mau berusaha sama sekali. Ketika diajak berusaha, ayo kita tanam padinya, rezeki sudah dijamin Allah. Besok pagi kalau ada suami ibu yang nggak mau diajak nanam padi ke sawah, dia hanya mengatakan rezeki sudah dijamin Allah, ibu marah atau marah? Jangan marah. Ayo kita nanam padi ke sawah, rezeki sudah dijamin Allah. Jangan marah, diam aja. Nanti jam 12, jam 1 dia bangun kelaparan. Dia nanya,
Makan siang kita mana? Sudah dijamin Allah. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Datang penyakit namanya COVID. COVIDnya pulang, emaknya datang, namanya Omikron. Kita mesti ada usaha. Usahanya apa? Pakai masker. Ustadz sendiri nggak pakai masker. Selesai tausiah saya pakai masker. Kalau sekarang saya pakai masker, nanti ceramahnya nggak jelas. Nah, saya nggak pakai masker. Tapi selesai tausiah nanti saya pakai masker. Cuci tangan, pakai hand sanitizer. Ini usaha. Sudah pakai masker, sudah cuci tangan, sudah jaga jarak, kena COVID juga, berarti takdir. Hidup ini tidak ribet, tidak sulit, tidak jelimet. Yang buat susah itu adalah kita sendiri. Sekarang orang nggak mau pakai masker, nggak mau pakai helm. Prit, tangkap polisi. Kenapa nggak pakai helm? Ajal di tangan Allah. Polisinya ngaji. Kata Pak Polisi, Polantas, lalu lintas, memang ajal di tangan Allah, tapi tilang di tangan saya. Urus surat tanah supaya tanahnya jangan digarap orang, pergi ke BPN. Urus KTP, akte kelahiran. Urus surat menyurat karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini semua usaha. Seperti jamaah mengusahakan semuanya. Ini tenda, apakah mungkin terpasang sendiri kalau tidak dipasang? Pasang luar biasa. Ini pentas tertinggi dalam sejarah. Jamaahnya jauh di bawah. Masya Allah, tabarakallah. Pandang ke kanan jamaah, ke kiri jamaah, ke depan jamaah, ke belakang jamaah. Rupanya saya ceramah di tengah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asra, diperjalankan Allah. Saya terbang dari Pekanbaru Riau 1 jam 40 menit sampai ke Cengkareng. Dari Cengkareng naik mobil sampai ke Cicalengka. Dilanjutkan lagi naik putar kiri kanan sawah jalan, pejam mata tidur buka mata, belum sampai juga. Akhirnya sampai di sebuah negeri yang indah. Sepertinya tidak pernah ada siang di sini. Seperti pagi terus, sejuk, adem, ayam, tentram, awan. Ini adalah negeri di atas awan. Tanahnya subur luar biasa. Saya sudah dikasih hasilnya. Kopi dari Balai Kambang. Anda penikmat kopi? Anda orang yang suka minum kopi, penikmat kopi, dapatkan kopi dari Balai Kambang. Tanahnya subur terhampar, rasa kopinya sulit untuk diceritakan dengan kata-kata, karena rasaku bukan rasa. Nanti diupload ke Instagram insyaallah. Jamaah yang belum melihat Instagram Ustaz Abdul Somad, tolong di follow, yang followernya sudah 6 juta sekarang. Nah, ini semua indah. Begitu Ustaz Somad duduk tadi, langsung dibawakan 1 sendal dan 1 sepatu. Asli produk masyarakat sekitar. 1 sendal untuk 1 pesantren. Ternyata bisnis ini membangkitkan ekonomi umat. Keuntungannya tidak hanya untuk bisnismennya, tapi juga mengangkat harkat martabat. Martabat, bukan martabak. Keuntungannya untuk pesantren, pekerjaannya diangkat dari masyarakat sekitar. Keuntungannya dibagikan dalam bentuk zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Dan saya tanya, ini asli kulit? Ini asli kulit Ustadz Somad. Kulit apa? Kulit sapi. Jadi nanti waktu saya pakai sepatu itu jangan dekat-dekat
Karena nanti kalau dekat kata sapi, "Hai guys, hai beb, datang teman saya dari Padang, Sumatera Barat. Kata dia, sepatu ini kalau di tempat saya sudah digoreng jadi kerupuk jange." Masya Allah, tabarakallah. Kulit sapinya diolah jadi sepatu, jadi sendal. Tanahnya subur, tabarakallah. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Lihatlah, subur, menghijau. Sampai dinding rumah pun hijau. Sampai karpet-karpet pun hijau. Sampai jilbab santri pun hijau. Dan ternyata kalau mata mau awet, sering-sering ngelihat warna hijau. Tapi kalau sedekah pakai uang warna abu-abu 2000. Kalau 2000 itu gambar perempuan megang apa? Megang kipas ya. 2000 perempuan megang kipas. Tapi kalau 5000 mulai dia megang piring, tapi masih kosong. Kalau 20.000 bulu ayam. Loh, kemana cerita kita tadi? Harus ada usaha dan ikhtiar dan doa. Doa aja nggak mau usaha. Usaha aja nggak mau doa. Ini orang tidak benar. Karena kita diajarkan Nabi Muhammad SAW nggak duduk aja di masjid. Nabi masuk pasar. Nabi Muhammad mengembala kambing, betul? Nabi Muhammad membawa dagangan Khadijah, betul? Nabi Muhammad aja dagang. Nabi Muhammad aja ternak kambing. Masa kamu ternak hantu? Nah, ini semua adalah usaha. Pelajaran yang pertama, subhana. Pelajaran yang kedua, allazi asra. Pelajaran yang ketiga, bi'abdihi. Maka kita menjadi abdihi, hamba Allah. Abdi, hamba. Hi, Allah. Abdihi, hamba Allah. Abdi artinya hamba. Abdi teh. Jadi ternyata abdi itu bahasa Al-Quran yang dipakai oleh orang Jawa Barat. Abdi atau aing? Oh, kalau aing kasar Pak Ustadz. Jadi kalau saya ngomong abdi ya, abdi. Abdi disebutkan. Makanya kalau kasih nama anakmu siapa? Abdi. Hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, karena harta akan binasa. Betul? Jangan jadi hamba jabatan, karena jabatan akan berakhir dengan pensiun. Betul? Jangan jadi hamba dunia, karena dunia akan tinggal. Tapi jadilah hamba Allah. Hamba bahasa Arabnya abdu. Maka nama yang paling bagus adalah hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Bapak Babinsa, Bapak dan Ramil, mereka sibuk. Mereka sibuk. Tapi hari ini mereka sempatkan datang. Mereka datang sebagai hamba Allah. Menjadi camat tidak lama. Ada masanya pensiun. Tapi mereka hari ini datang sebagai hamba Allah. Kalau Pak Camat datang sebagai camatnya, dia tidak akan mau duduk di bawah. Pasti dia minta kursi. Menjadi Bapak Kades dipilih rakyat. Paling lama 2 periode, 3 periode, itu pun kalau menang pemilihan. Tapi kalau menjadi hamba Allah, di dunia hamba Allah, di alam barzah hamba Allah, di padang mahsyar hamba Allah, di surga Jannatul Firdaus tetap hamba Allah. Karena yang dipersilakan masuk surga itu hanya hamba. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam hambaku. Yang tidak masuk ke dalam hambaku
maka tidak masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah. Doakan Ustadz Abdul Somad jangan jadi hamba YouTube. Doakan Ustadz Abdul Somad jangan jadi hamba followers. Jangan jadi hamba subscribers. Jangan jadi hamba viewers, tapi menjadi hamba Allah. Karena yang layak hanya hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kita menghambakan diri kepada Allah satu hari yang wajib 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah itu Jumat, tahajud, witir, duha, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, hayya 'alas shalah. Sedang membajak sawah, dia hentikan karena sawah ini akan berakhir, tapi sholat ada masanya, maka dia bersihkan dan dia tetap sholat menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Engkau yang paling besar. Pejabat-pejabat mengatakan atasannya lebih besar. Pak Kades atasannya Pak Camat, Pak Camat atasannya Pak Bupati, Pak Bupati atasannya Pak Gubernur, Pak Gubernur atasannya Presiden. Tapi Presiden diciptakan, dihidupkan dan dimatikan oleh Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Itu mesti kita sadarkan dalam diri kita. Abdul Somad tidak boleh lama-lama duduk di atas kursi. Kalau lama-lama duduk di atas kursi ini nanti jadi angkuh, jadi sombong. Lalu kenapa Ustadz duduk di atas kursi? Karena kalau saya duduk di bawah nanti jelek di kamera. Kalau saya duduk, kalau lama-lama duduk di sini nanti muncul angkuh. Aku yang paling tinggi, aku yang paling hebat, aku yang paling mulia. Bapak Camat dan Pak Kades di bawah, Bapak dan Ramil di bawah, Pak Kiai di bawah. Aku yang dikasih teh, aku yang dikasih air minum, aku yang dikasih tisu, aku yang dikasih mikrofon. Tapi kan karena teknisinya baik. Kalau teknisinya nakal, dia mati kan. Mati mikrofon aja Abdul Somad kehilangan, apalagi kalau hilangnya nyawa. Ibu sekarang disayangi bapak, apa kata bapak? Kaulah bulan, kaulah bintang. Mama, 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 jangan lama-lama beli kangkung ya, setengah napasku pergi. Elah si Neng. Tapi begitu roh ibu keluar dari jasad, terbujur kaku, maka itulah nggak enak dengar ceramah Ustadz Somad. Kalau dengar ceramah Ustadz Somad ini giliran mati pasti ibu-ibu. Oke, kalau gitu kita baik, kita kembalikan, kita balik. Kalau begitu yang mati adalah saya cuma ngetes saja Pak. Ternyata cinta mereka selama ini palsu Pak. Kita insya Allah tetap bersama. Hanya saja masalah hidup dan mati bukan kuasa kita. Betul? 4 sehat, 5 sempurna, rajin jogging dan olahraga. Habis jogging mati. Diponis dokter, makan enak, minum enak, pulang ke rumah, tidur enak. Karena kamu nggak sampai hari Jumat sudah mati. Orangnya sampai sekarang masih hidup. Dokter yang memponis sudah mati duluan. Hidup dan mati kuasa Allah. Makanya selesai sholat itu kita tanamkan ke dalam diri kita. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Itu bukan sembarangan. Ini sekarang banyak orang selesai sholat enggak dia ulang yang 5 itu. Kalaupun keluar dari mulutnya cepat-cepat. Allah qadir. Allah qadir.
Qadir. Apa Qadir? Pas ditanya sama ibu, kenapa tadi selesai sholat Qadir? Rupanya nama suaminya Abdul. Jadilah hamba Allah. Ibu yang sedang mengandung, elus perut anaknya, kamu nanti jadi hamba Allah, nak. Ibu yang sedang menyusukan anak, kamu nanti jadi hamba Allah. Kamu mau masuk pesantren, anakku pesantren Al-Mubarakah, kamu nanti mau jadi hamba Allah. Ibu-ibu yang sudah tua, anaknya sekarang kaya raya, pejabat, pesankan sama dia, kamu mesti jadi hamba Allah. Masya Allah, kalendernya bagus, ada gambar Ustadz Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Yang keempat, Laila, malam. Nama istri saya tuh Pak Ustadz Lela. Oh, nama ibu Lela. Iya, kok dikasih Lela? Lahirnya malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, malam. Karena Isra Mi'raj itu terjadinya malam, kecuali di Kampung Pancor Isra Mi'rajnya siang. Ini peringatannya boleh pagi, boleh siang, boleh subuh, nggak masalah. Kenapa mesti malam? Karena malam semuanya. Tapi ada orang yang di tengah malam usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Allah Akbar. Suaminya yang membangunkan istrinya, yang hujan turun lagi, bangun sholat tahajud bersama. Malam ini kita baca ayat apa? So sweet. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di sana ada anak muda yang sedang mabuk sakau. Di sana ada yang sedang pening lalat pakai lem kambing. Di sana ada yang sedang dugem, duduk sambil gemetar. Tapi ada seorang yang sedang bersimpuh sujud di hadapan Allah. Laila, itulah yang disebut dengan sholat Jangan sampai nggak sholat malam. Banyak yang bangun malam tapi tidak sholat. Bangun malam. Keterangan Real Madrid, Manchester United. Bangun malam. Ronda. Bangun malam. Kencing. Bangun malam, sempatkan wudhu tahajud. Yang paling bagus sholat sunat wudhu dulu. Usolli sunnatal wudhu. Sholat wudhu, bukan nasi wudhu. Selesai sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Selesai sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Ya Allah, jodohkan aku dengan dia. Kalau tidak berjodoh, tolong jodohkan. Kalau jodohnya sudah ada, tolong matikan. Jangan minta saja yang baik menurut Allah. Baik menurut kamu, adikku, dialah yang paling baik. Pak Ustadz paling ganteng, paling putih, paling tinggi. Ternyata menurutmu, tapi menurut Allah ada yang lebih baik. Maka berikanlah yang terbaik menurut Allah. Menurut kita belum tentu baik, tapi menurut Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci, tapi di situ ada hikmah yang luar biasa. Habis itu sholat sunat tahajud, habis itu sholat sunat witir, membaca Quran dan berzikir di tengah malam. Memangnya Ustadz tadi malam sholat? Ya. Tapi Ustadz kan jauh. Dari Jakarta terus ke Cicalengka, terus ke Garut,
sempat-sempatkan menjelang azan subuh. Assalatu wassalamu alaika ya man. Masya Allah, di Garut ini orang cepat bangun ternyata ya. Begitu dilihat di masjid, rupanya flash disk. Nah, ada orang bangun, dia pasang flash disk, setelah dipasang sempat-sempatkan sholat tahajud. Yang security malam sempat-sempatkan, kebetulan dua ganti-gantian. Aku sholat tahajud dulu ya, nanti gantian dengan kamu. Ya, sholat tahajud sunat, menjaga gedung jaga malam wajib. Jangan gara-gara sholat sunat maling masuk, itu juga nggak betul. Maka keseimbangan antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tidur baik, tapi dikit-dikit tidur nggak baik. Nabi Muhammad dengan kita itu bedanya dikit. Nabi Muhammad makannya dikit, kita dikit-dikit. Ini nampaknya nyindir Ustadz Somad ini. Tadi di pesantren Kiai Jujun makan, di pesantren Al Mubarakah makan, tapi badan tetap kurus. Jangan-jangan dimakan hantu. Saya makannya dikit, gak bisa banyak, tapi sering. Di antara yang menyebabkan kita susah tidur, susah bangun malam adalah tidurnya kelamaan. Makanya habis isya langsung tidur. Tadi malam Ustaz Somad habis isya kan gak tidur, karena pengajian di pesantren tahfiz Quran di Cicalengka. Habis itu di mobil tidur, sampai di hotel tidur. Menjelang subuh sempat-sempatkan bangun, karena sampai masanya nanti di tengah malam kita bangun, tapi sudah tidak bisa sholat lagi. Kalau nanti malam bangun buka mata masih kelihatan jam dinding, sholatlah. Kalau nanti malam bangun masih lihat TV masih hidup, sholatlah. Berarti kamu tidak nonton TV tapi ditonton. Kalau nanti malam bangun lihat di sebelah masih ada istri ada suami, sholatlah. Sampai masanya nanti kau bangun malam gelap dan pertanyaannya muncul, Marabbuka. Saat itu kau ingin sholat tapi sudah tidak bisa sholat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Yang kelima, minal masjidil haram ilal masjidil. Yang kelima adalah pelajarannya masjid. Kita punya masjid, masjid jami. Kenapa pengajiannya nggak dibuat di masjid jami? Karena halaman, saya tahu, pura-pura nanya aja. Protokol kesehatan, halaman kecil berdesak-desakan. Mudah-mudahan masjid kita tetap makmur dengan sholat berjamaah. Hayya 'alas shalah. Segera datang ke masjid. Hayya 'alas shalah. Begitu. Ini sekarang banyak orang hayya 'alas shalah, langsung dia jawab, kau aja duluan lah. Tinggallah di masjid satu orang guru ngaji, dia azan, dia iqamah, dia imam, dia makmum. Anak-anak kecil ngaji, bapak-bapaknya mana? Main gaple. Mak-maknya mana? Sibuk Facebook, Twitter, BBM. Anak mudanya mana? Pacaran. Ketika masjid dibiarkan kosong, istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan. Pak Kades gak saya sebut karena hadir. Pak RT, Pak RW mohon maaf nyantus. Ini anak-anakku generasi masjid. Mereka inilah yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa di masa akan datang. Kalau pohon kayu itu sudah berulat, membusuk,
jangan khawatir, karena ada pucuknya yang hijau. Dan pucuk hijau ini jangan sampai dimakan ulat, karena ulat paling suka menyerang pucuk hijau. Dan ulat itu menyanyi kuat-kuat, pucuk, 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 pucuk. Mana pucuk hijau? Nih pucuk hijau yang mesti kita jaga di pesantren Al-Mubarakah. Ustaz Somad dulu sekolahnya di mana? Saya dibawa emak mau masuk SD. Sampai di SD, kepala SD bilang tolong pegang tangan kanan, memegang telinga kiri. Nggak nyampe, nggak diterima di SD. Masuk madrasah ibtidaiyah An-Najah. Sampai kelas 3 pindah ke Darul Ulum. Sampai kelas 4 pindah ke Al-Wasliyah. Masuk sanawiyah Muallimin Al-Jam'iyatul Wasliyah. Habis itu masuk pesantren Darul Arafah. Setelah itu masuk ke Al-Jam'iyatul Wasliyah Aliyah. Habis itu masuk ke Nurul Falah. Setelah itu pindah ke Al-Azhar Mesir. Setelah itu ke Darul Hadis Maroko. Setelah itu ke Durman. Setelah itu mengajar di Universiti Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Habis itu ceramah direkam, diupload, dibully, dicaci maki, viral, terkenal. Akhirnya sampai ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. So sweet. Masya Allah, tabarakallah.